Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat yang kedua. Saya berikan tema pernikahan yang tidak dikehendaki Allah. Kalau pernikahan ada yang tidak dikehendaki Allah, pasti ada yang dikehendaki oleh Allah. Seperti apa pernikahan yang tidak dikehendaki Allah? Mari kita perhatikan saudara, kitab Kejadian pasal 6 ayat yang kedua. Pasal 6 ayat kedua dikatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ada 3 hal pernikahan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, yaitu pernikahan yang tidak seiman. Perhatikan saudara, dikatakan di situ anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan manusia. Anak-anak Allah adalah keturunan Set, orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak perempuan manusia adalah keturunan Kain yang tidak takut akan Tuhan, bahkan berani melawan Tuhan. Lalu mereka menikah, tidak boleh saudara. Itulah sebabnya Alkitab berkata di dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kebenaran dengan kedurhakaan. Kebenaran orang yang takut akan Tuhan, durhaka orang yang tidak takut akan Tuhan. Kemudian terang dengan gelap nggak bisa menyatu. Sedang Tuhan berfirman, ketika Tuhan menjodohkan Adam dan Hawa itu dikatakan keduanya menjadi satu daging. Bagaimana bisa menjadi satu daging? Terang dengan gelap. Kebenaran dengan kedurhakaan itu tidak bisa. Maka itu tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu dalam pernikahan itu hanya melihat lahiriahnya saja. Perhatikan saudara, kembali ke ayat 2. Hanya melihat lahiriahnya saja. Anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik, lalu mereka mengambil menjadi istrinya. Jadi hanya melihat lahiriahnya. Mungkin kalau yang perempuan melihat gantengnya, berduitnya, yang laki-laki melihat cantik-cantik saja. Itu tidak dikehendaki Allah. Itulah sebabnya Bapak Amsal atau Raja Salomo, orang yang sangat berpengalaman dalam berkeluarga, berkata di dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Allah dipuji-puji. Jadi jangan hanya melihat mukanya, parasnya saja, tapi melihat hatinya, takut akan Allah. Wanita-wanita juga melihat dia takut akan Allah. Yang laki-laki juga melihat takut akan Allah. Kalau tidak takut akan Allah, itu yang tidak dikehendaki Allah. Dan yang ketiga, ayat yang kedua kita perhatikan. Ada kata-kata, siapa saja yang disukai mereka. Siapa saja. Berarti saudara, ini menunjukkan bahwa dalam persoalan perkawinan itu mereka hidup semau gue. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. Maka mengambil siapa yang disukai. Siapa saja yang disukai. Tanpa melihat dia anak Allah atau tidak. Anak Allah yang takut akan Allah atau tidak. Sebab ada orang yang menamakan dirinya Kristen pun belum tentu takut akan Tuhan. Itulah sebabnya sampai hari ini walaupun banyak orang
mengakui dirinya sebagai orang Kristen, menikah secara Kristen, menikah di gereja, tapi pada bercerai semaunya saja. Sebab itu, mari kita perhatikan keluarga kita. Apakah kita betul-betul punya dasar yang benar? Sama-sama seiman, sama-sama takut akan Allah, dan tujuannya untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, seperti kata Yesaya dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Bahwa yang kuciptakan itu untuk kemuliaan aku, untuk kemuliaan namaku. Apakah keluarga Anda tujuannya untuk memuliakan Allah? Kalau tujuan Anda untuk memuliakan Allah, pasti Anda diberkati Tuhan. Karena punya dasar seiman yang sama-sama takut akan Allah dan kemudian untuk memuliakan Allah. Kalau tidak seperti itu, bertobatlah sekarang. Supaya Tuhan mengampuni dan kemudian Tuhan memberkati keluarga saudara. Bagi yang akan berkeluarga, perhatikan ini. Seiman, sama-sama takut akan Allah, tujuannya memuliakan Allah. Pasti diberkati oleh Allah. Amin. Selamat pagi, Tuhan